Jadi siwak, tingkatan siwak ada 5 macam. Yang pertama, dan ini yang paling utama, artinya kalau sudah paling utama pahalanya paling gede. Apa itu? An yakuna bi'udil araq, adanya siwak dengan kayu araq. Jadi yang pertama, yang paling utama, yang paling tinggi adalah menggunakan kayu araq. Jadi jangan dihina nih kalau ada orang habib, kiai atau ustadz pakai siwak, pakai ini ya. Ini paling utama. Kalau martabak, istilah martabak telur berapa tuh? Yang paling mahal? Telur 10 mah kekenyangan. 5 ya. Ada telur 10 ada? Tukang martabak KW ya. Telur 5 sama telur 2 enakan mana? 5. Mahalan mana? 5. Harganya otomatis mahalan, rasanya enakan apalagi belinya di martabak yang mahal, yang kalau pakai telur 5 harganya 150.000, dibandingin sama yang martabak telur 5 cuma 50.000, enakan mana tuh? Enak yang 150.000. Jadi kalau kita tahu kayu ini yang paling utama, hendaknya kita punya kayu ini. Kan kalau logikanya gitu, kalau orang yang berakal gitu ya. Dan jangan sampai ini, hati-hati ya, kadang banyak orang Islam tapi menghina sunnahnya Islam, sunnahnya Nabi. Silakan ibu gosok gigi pakai sikat gigi, pakai odol apa aja mereknya terserah, tapi jangan sampai menghina orang yang gosok gigi pakai siwak. Itu yang pertama. Yang kedua, thumma jaridin nakhl ya. Thumma jaridin nakhl. Kemudian kayu dari pelepah kurma ya. Kayu dari pelepah kurma ya. Di sini ada riwayat dari Imam Bukhari, min anna akhir siwakin istaka bihin nabi indal maut kana min asabin nakhl wa huwa jariduh ma lam yambut alai khawas ya. Jadi di sini ada riwayat dari Imam Bukhari bahwasanya akhir siwak yang dipakai oleh Nabi ketika beliau menjelang wafat adalah beliau bersiwak dengan kayu dari pelepah kurma ya. Kayu yang enggak tumbuh daunnya lagi tuh, yang udah botak ya. Jadi itu yang dipakai buat siwak ya. Itu derajat yang kedua. Itu derajat yang kedua. Kemudian yang ketiga, tsuma'udiz zaitun, kemudian siwak dengan kayu dari pohon zaitun ya. Pohon zaitun ini banyak banget manfaatnya. Bahkan sekarang sudah banyak diperjualbelikan tapi harganya mahal, yakni minyak zaitun. Ini macam-macam manfaatnya. Karena zaitun ini pohon yang penuh dengan keberkahan. Makanya kayunya pun di sini punya derajat tingkatan yang ketiga. Di bawah tadi araq, kemudian kurma, kemudian zaitun. Di sini juga ada riwayat ya dari Imam Daruqutni, beliau menuliskan sabdanya baginda Rasul. Nabi bersabda, ni'mas siwak az-zaitun min syajaratin mubarakatin tutayyibul fam wa tudhib bil hufur wa huwa siwaki was siwakul anbiya min qabli. Jadi sebagus-bagus siwak adalah siwak dari pohon zaitun ya. Pohon zaitun adalah pohon yang penuh dengan keberkahan, yang bisa menghilangkan bau mulut, ya, mewangikan mulut, dan juga bisa menghilangkan bolong. Dan siwak dari pohon zaitun adalah siwak aku, Nabi bersabda, wa siwakul anbiya, dan siwaknya para nabi min qabli, sebelum aku. Jadi siwak dari pohon zaitun juga sudah banyak dipakai oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian yang keempat, thumma kulli 'udin lahu raihatun illa raihan. Kemudian setiap kayu lahu raihah, yang wangi. Apa aja? Ya, kayu yang wangi kecuali pohon raihan, ya. Kenapa? Karena dikatakan pohon raihan bisa mewariskan penyakit judam ya, lepra ya.
Jadi selain itu yang wangi-wangi itu, kayu asam wangi nggak? Kayu kedongdong ya apa aja pokoknya ya. Tapi kayu kedongdong boleh nggak? Ada anak-anak kita mau dipotong tuh kayu kedongdong yang kecil ya, dipotong dipakai buat siwak. Kira-kira dapat pahala sunnah nggak? Dapat nggak? Dapat. Nggak apa-apa. Cuma tadi derajatnya berarti yang keberapa tuh? Yang kelima. Karena yang kelima itu adalah thumma baqiyatil a'wad, kemudian kayu apa saja selain yang 4 tadi. Sisa dari kayu-kayu yang 4 kayu kedongdong, kayu asem, termasuk sikat gigi, berarti tingkatannya yang kalau dikasih odol berarti dikiaskan ada wangi-wanginya, berarti tingkatan yang keempat. Jadi antara 4 sama 5. Kalau sikatnya doang berarti yang kelima. Kalau pakai odol yang keempat, nggak bisa ngalahin yang pertama. Apa itu? Kayu